Hai guys, aku Kintan Afifa Salsabila. Aku Melisa. Saya Robiatul Adawiyah dari kelompok 4 Palembang. Selamat menyaksikan. Tujuan percobaan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Ekstrak daun sambiloto diketahui memberikan aktivitas anti diare terhadap bakteri yang menyebabkan diare pada manusia. Secara farmakologi, disebutkan daun sambiloto mempunyai sifat sebagai analgesik, antiinflamasi, antibakteri, antimalaria, antiviral, imunostimulator, hepatoprotektif, kardiovaskular, dan anti kanker. Daun sirih hijau mengandung minyak atsiri dengan 30% fenol dan beberapa derivatnya yang sebagian besar terdiri dari kafikol, para-alifenol. Senyawa tersebut merupakan turunan dari senyawa fenol yang memiliki sifat antibakteri 5 kali lipat dari senyawa fenol biasa. Kandungan fenol yang terkandung dalam sirih hijau diyakini memiliki kandungan lebih banyak dibanding fenol pada umumnya. Fenol dapat menghambat aktivitas bakteri. Salah satu cara menghambat pertumbuhan bakteri ialah dengan cara menghambat proses pembentukan dinding sel atau dengan melisiskan dinding sel yang sudah terbentuk. Alat yang digunakan: cawan Petri, kompor, gas LPG, panci, lilin, saringan, timbangan, pisau, masker mulut, sarung tangan, jas laboratorium, semprotan alkohol, gelas ukur, pipet tetes, solasi transparan, cotton buds, label, kertas HPS steril. Bahan yang digunakan: umbi ganyong 300 gram, aquades, ekstrak sambiloto, ekstrak daun sirih, agar-agar swallow 15 gram, gula 10 gram, dan usus besar ayam. Cuci dan bersihkan umbi ganyong. Kemudian potong-potong setebal 1 cm sebanyak 300 gram. Lalu siapkan agar swallow 15 gram, kemudian gula 10 gram. Kemudian didihkan potongan umbi ganyong dalam panci berisi 1 liter air hingga menjadi lunak. Saring air rebusannya, kemudian tambahkan air ke dalam air rebusan hingga keseluruhannya mencukupi 1 liter. Lalu tambahkan gula sebanyak 10 gram, dan agar swallow sebanyak 15 gram. Didihkan campuran tersebut sambil diaduk secara kontinu. Setelah mendidih, tuang ke dalam cawan Petri yang sudah disterilisasi. Tuang sebanyak 1/3 volume cawan Petri tersebut. Media yang dibuat sebanyak 8 buah. Kemudian ditutup dengan selotip transparan, lalu dibungkus dengan kertas steril dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengenceran ekstrak sambiloto dan ekstrak daun sirih sebesar 5%, 25%, dan 50%.
Lalu, masing-masing media pada cawan Petri ditetesi sebanyak 4 sampai dengan 5 tetes ekstrak sambiloto dan ekstrak daun sirih masing-masing media dengan 5%, 25%, dan 50%. Diamkan beberapa menit sampai tetesan ekstrak di media mengering. Siapkan pula media pada cawan Petri untuk kontrol tanpa ekstrak. Karena masa pandemik, kami tidak mendapatkan biaka murni, jadi kami mengambil bakteri pada usus besar ayam. Tumbuhkan bakteri pada media yang sudah dibuat dengan cara menyudut, segera tutup cawan Petri yang sudah berisi biakan, lalu diberi label dan diselotip. Kemudian dibungkus dengan kertas yang steril. Dan dilakukan ke semua media pada cawan Petri. Kemudian inkubasi biakan selama 24 jam. Setelah 24 jam, media pada cawan Petri tanpa ekstrak ditumbuhi banyak bakteri. Pada media dengan 5% ekstrak sambiloto ditumbuhi banyak bakteri. Media dengan ekstrak sambiloto 25% ditumbuhi koloni bakteri. Dan pada media dengan ekstrak sambiloto 50% juga ditumbuhi bakteri. Kemudian pada media kontrol tanpa ekstrak daun sirih ditumbuhi banyak bakteri. Media dengan ekstrak daun sirih 5% ditumbuhi koloni bakteri. Media dengan ekstrak daun sirih 25% ditumbuhi sedikit koloni bakteri. Dan pada media dengan ekstrak 50% daun sirih tidak ditumbuhi bakteri. Pada percobaan kali ini mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Adapun tujuan dari percobaan kali ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sambiloto dan ekstrak daun sirih. Metode difusi dipilih karena pada metode ini bakteri dapat teramati dengan jelas, sehingga dapat memudahkan dalam pengamatan bakteri uji. Hasil dari praktikum kali ini yaitu pada konsentrasi 0%, 5%, 25%, dan 50%, masing-masing sampel ekstrak daun sambiloto, uji aktivitas antibakteri semuanya ada tumbuh bakteri. Sedangkan pada konsentrasi 0%, 5%, 25%, semuanya tumbuh bakteri, kecuali pada konsentrasi 50% tidak tumbuh bakteri. Maka dapat disimpulkan pada ekstrak daun sambiloto gagal dalam percobaan ini, sedangkan pada ekstrak daun sirih hanya 50% yang berhasil. Kegagalan ini dikarenakan pada saat ekstraksi diperoleh ekstrak yang kurang murni. Kesimpulan 1. Hasil dari praktikum kali ini pada ekstrak daun sambiloto gagal dalam percobaan ini, sedangkan pada ekstrak daun sirih hanya 50% yang berhasil. Kegagalan ini dikarenakan pada saat ekstraksi diperoleh ekstrak yang kurang murni. 2. Pada ekstrak daun sambiloto 0%, 5%, 25%, dan 50% ada aktivitas bakteri. 3. Pada ekstrak daun sirih 0%, 5%, 25% ada aktivitas bakteri dan 50% tidak ada aktivitas bakteri.